Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Sari berita penting. Istri polisi di Jambi jadi tersangka kasus penipuan modus gesek tunai. Kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Berita kedua. Maling motor di belakang kantor Gubernur Jambi, videonya viral. Berita ketiga, kereta api tabrak Avanza di Batangkabuang, 3 orang terluka. Berita selengkapnya. Polda Jambi menahan seorang perempuan berinisial WW berumur 26 tahun yang diketahui merupakan oknum bayangkari atau istri anggota kepolisian. Oke, suara. Terus Pakai mana? di mana? Itulah dari member-member yang ada di bawahnya. Karena ini menggunakan skema Ponzi yang ada punya kaki-kaki di bawahnya. Jadi itulah meledaknya ketika Pakai viral. Yang satu menyusul yang sekarang akan disampaikan oleh beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, rekan-rekan media, Polda Jambi. Hari ini kita akan merilis terkait perkembangan kasus yang kemarin sempat menarik perhatian masyarakat luas, kasus penipuan, dikarenakan ini adalah suatu modus yang cukup baru dan cukup mengkhawatirkan kalau ini terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat. Kasusnya ini adalah kasus penipuan, di mana pelaku ini tersangka atas nama W ini, inisial WW, dia melakukan penipuan terhadap orang-orang yang menjadi membernya, ya, dengan modus operandi melakukan gesek tunai fiktif, gestun di toko online, yaitu Shopee. Jadi tersangka ini menawarkan jasa untuk melakukan penarikan secara tunai dengan cara memberikan link toko online yang sebenarnya adalah fiktif, Shopee. Membernya ini diminta untuk melakukan pembelian suatu barang, yang barangnya itu tidak ada. Jadi ketika dilakukan check out oleh membernya ini dijanjikan keuntungan sebesar 30%. Nanti setelah dilakukan check out 13 hari atau 14 hari kemudian cairlah dana itu ke toko atau ke pemilik toko online tersebut. Dari situ dipotonglah 15%, kemudian diserahkanlah kepada saudara W ini. Kemudian saudara W ini menyerahkan kepada member tersebut dengan cashback. Nah, bujuk rayunya di sini. Contohnya, misalnya ada satu member yang melakukan check out perhiasan emas harga 10 juta. Ya. Nanti yang akan diterima oleh korban ini, member ini, adalah uang sebesar 13 juta. Jadi ini kan sangat menggiurkan bagi masyarakat awam. Dengan membeli suatu barang seharga 10 juta yang barangnya fiktif, kemudian dia akan menerima uang sebesar 13 juta. Dari mana uang 3 juta itu? Bahkan 4,5 juta, karena kan sudah dipotong 15% oleh pemilik toko. Itu dana yang 4,5 juta itu diperoleh dari member-member yang ada di bawahnya lagi. Jadi ini menggunakan sistem skema Ponzi. Ya, jadi Bang Jati sini Bang. Oke. mau tanya-tanya sebentar ya. Sepertinya ada yang ngajarin atau gimana? Ada. Kamu berpikir bisa memberikan peluang bisnis yang memberikan keuntungan besar ini, apa kamu tidak takut bahwa suatu saat pasti akan jebol seperti ini? Ada takut Pak, makanya di bulan ini saya masih berusaha untuk membayar anggaran di tanggal 26 Januari saya berusaha membayar. Dalam kasus penipuan toko online fiktif model gesek tunai, Polda Jambi menahan wanita berinisial WW tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan skema Ponzi melalui modus gesek tunai fiktif
Gestun di toko online Shopee yang telah dilakukan sejak September 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subekti mengungkap modus ini cukup baru dan meresahkan masyarakat. Tersangka menawarkan jasa Gestun melalui video online fiktif. Member diminta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada, kemudian diberikan keuntungan 30% setelah 13 hari. Dana yang cair ke toko dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan ke WW, jelas Manang. Salah satu contoh kasus, member yang check out perhiasan emas senilai 10 juta rupiah dijanjikan cashback sebesar 3 juta. Skema ini menarik banyak orang untuk bergabung. Dana cashback diperoleh dari member baru yang bergabung di bawahnya, sehingga sistem ini menggunakan skema Ponzi, tambahnya. Setelah member percaya, mereka diminta memberikan dana talangan dengan iming-iming bunga sebesar 47%. Namun ketika skema ini runtuh, member di bawah tidak menerima pembayaran karena dana telah digunakan untuk membayar cashback member sebelumnya. Hingga saat ini tercatat 32 orang korban dalam satu grup dengan total kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi mengenai status tersangka sebagai istri polisi, Manang menegaskan bahwa pihaknya menindak kasus ini secara profesional. Kami tidak melihat statusnya, yang jelas tersangka terlibat dalam kasus penipuan ini, tegasnya. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, viral di media sosial rekaman CCTV pria yang berhasil bawa kabur sepeda motor alias maling di rumah warga yang berlokasi di belakang kantor Gubernur Jambi. Dilansir dari akun Instagram @infojambi_, pelaku melancarkan aksinya pada hari Senin dini hari 10 Februari 2025. Tampak pelaku menggunakan jaket warna hitam berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Honda Scoopy. Dalam video yang beredar, pelaku melancarkan aksinya sendirian. Bahkan gembok pagar yang terkunci pun berhasil dibukanya. Tampak pelaku begitu santai mengambil sepeda motor yang sudah diincarnya. Ia pun perlahan berjalan kaki masuk ke pagar dan langsung mengambil motor tersebut. Rekaman CCTV seorang pria berhasil bawa kabur sebuah sepeda motor yang berlokasi di belakang kantor Gubernur Jambi dini hari atau malam tanggal 10 Februari 2025 kemarin. Dari keterangan korban, pelaku masuk melalui membobol gembok. Bagi yang kenal dengan ciri-ciri boleh diinfokan, tulis di kolom komentar akun @infojambi. Sontak saja postingan ini pun langsung ramai dikomentari warganet. Banyak warganet berharap pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Apalagi belakangan aksi pencurian di kota Jambi semakin marak. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, kereta api menabrak mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi BA8094JW di Jalan Adinegoro, Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Senin 10 Februari 2025 sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 5 sore. Akibat kejadian itu, 3 penumpang Avanza mengalami luka-luka. Kapolsek Koto Tangah, Kompol Afrino Chan, mengungkapkan mobil Avanza datang dari arah Tabing melintas di simpang Masjid Darussalam. Saat bersamaan datang kereta api Minangkabau Express dengan nomor B27 dari arah BIM menuju ke Tabing. Benturan keras membuat mobil terbental hingga halaman Masjid Darussalam dan terguling ke kanan. Warga yang berada di sekitar lokasi segera bergegas menolong. Korban kecelakaan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ketiga korban yakni bernama
Anggel Saputra berumur 28 tahun mengalami luka serius di kepala dan masih dalam perawatan intensif. Kemudian Ronald Raulindo berumur 23 tahun cedera di leher dan luka di bibir. Lalu Zainul Effendi berumur 34 tahun yang mengalami luka lecet ringan. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.